Ada satu fungsi tubuh yang bekerja tanpa henti sejak Anda lahir, namun hampir tidak pernah Anda sadari sepenuhnya. Ia tidak terlihat, tidak berbunyi, dan sering dianggap sepele. Padahal, di sanalah gerbang regenerasi alami tubuh tersembunyi. Bukan di obat, bukan di teknologi, tetapi di nafas. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah taman purba. Setiap sel adalah tanah hidup, setiap organ adalah pohon yang tumbuh dan menua. Regenerasi bukanlah keajaiban instan. Ia adalah proses alami yang terjadi ketika kondisi batin dan ritme tubuh selaras. Dan napas adalah angin yang menentukan apakah taman itu layu atau kembali subur. Dalam tradisi penyembuhan kuno, napas tidak pernah dianggap sekedar pertukaran oksigen. Ia dipandang sebagai pembawa energi kehidupan, prana, chi, atau daya vital yang memberi perintah halus pada sistem terdalam tubuh. Saat napas bergerak dengan pola tertentu, tubuh menerima sinyal, memperbaiki, membersihkan, memulihkan. Namun dunia modern mengajarkan kita untuk bernapas dengan tergesa, dangkal, dan tanpa kesadaran. Seolah-olah tubuh hanya mesin yang harus dipacu, bukan organisme cerdas yang mampu memperbarui dirinya sendiri. Dalam video ini, kita akan membuka kembali pengetahuan yang nyaris terlupakan. Satu pola napas yang dapat mengaktifkan sistem regenerasi alami tubuh. Kita akan menelusuri jejaknya dari kebijaksanaan kuno hingga pemahaman ilmiah modern, lalu membawanya ke praktik yang bisa Anda rasakan langsung. Ini bukan janji instan, ini adalah undangan untuk kembali mendengarkan bahasa tubuh Anda sendiri, dimulai dari napas yang selama ini Anda abaikan. Sejak ribuan tahun lalu, para tabib timur memahami satu hal yang baru diakui sains modern. Napas adalah pengatur utama kehidupan internal. Dalam Ayurveda, napas disebut prana, energi yang mengatur regenerasi jaringan dan keseimbangan organ. Dalam Taoisme, ia dikenal sebagai Qi, aliran halus yang menentukan apakah tubuh masuk ke mode pemulihan atau kehancuran perlahan. Menariknya, temuan ilmiah modern mulai mengonfirmasi kebijaksanaan ini. Penelitian di bidang neurofisiologi menunjukkan bahwa pola napas tertentu mampu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, sistem yang bertanggung jawab atas penyembuhan, perbaikan sel, dan regenerasi. Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School menyebutnya sebagai relaxation response, kondisi biologis di mana tubuh secara aktif memperbaiki dirinya sendiri. Lebih jauh, riset tentang vagus nerve stimulation menunjukkan bahwa napas lambat dan terkontrol dapat meningkatkan produksi hormon perbaikan, menurunkan inflamasi, dan mempercepat regenerasi jaringan. Ini bukan teori spiritual semata, ini adalah mekanisme biologis nyata. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh tekanan, teknik napas ini menjadi semakin relevan. Ia adalah jembatan antara pengetahuan kuno dan sains modern, sebuah teknologi tubuh alami yang selalu kita bawa, namun jarang kita gunakan dengan benar. Sekarang kita memasuki inti yang bisa Anda rasakan langsung di tubuh, bukan sekedar dipahami oleh pikiran. Teknik napas ini tidak membutuhkan alat, ruang khusus, atau kondisi ideal. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan Anda untuk melambat, karena regenerasi tidak pernah bekerja dalam keadaan tergesa. Bayangkan, tubuh seperti bengkel perbaikan otomatis. Ia hanya aktif penuh ketika alarm bahaya dimatikan. Napas inilah saklar utamanya. Langkah 1. Posisi dan keheningan awal. Duduklah dengan tulang punggung tegak namun tidak kaku. Bisa di kursi atau di lantai. Jika berbaring, pastikan dada tidak tertekan. Letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Tutup mata perlahan. Sebelum mengatur napas, perhatikan napas Anda saat ini. Jangan diubah. Amati saja. Dangkal atau dalam, cepat atau lambat. Ini penting, karena tubuh perlu didengar sebelum diberi arahan. Banyak orang gagal karena langsung memaksa napas, bukan mengajaknya bekerja sama. Diamlah di fase ini selama 20-30 detik. Langkah 2. Tarikan napas regeneratif. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Rasakan udara turun bukan ke dada, tetapi ke perut bagian bawah. Tangan di perut harus terangkat lebih dulu, baru dada menyusul sedikit. Bayangkan Anda sedang mengisi wadah dari dasar, bukan dari atas. Ini adalah sinyal awal bagi tubuh bahwa keadaan aman telah dimulai. Di akhir tarikan napas, jeda selama 2 detik. Jangan menahan dengan tegang. Biarkan jeda terjadi seperti air yang tenang sebelum bergelombang. Langkah 3. Hembusan napas pemulihan. Hembuskan napas melalui hidung atau mulut selama 6-8 detik. Lebih panjang dari tarikan. Disinilah kunci regenerasi bekerja. Saat menghembuskan, bayangkan tubuh sedang melepaskan perintah lama. Ketegangan sel,
sinyal stres, kontraksi halus di organ. Tidak perlu visualisasi berlebihan. Cukup rasakan tubuh mengendur sedikit demi sedikit. Setiap hembusan panjang adalah pesan ke sistem saraf. Kita tidak sedang dikejar, kita boleh memperbaiki diri. Langkah 4. Ritme dan durasi. Ulangi siklus ini. Tarik 4 detik, jeda 2 detik, hembus 6-8 detik. Lakukan selama 7-10 menit. Jika pikiran mengembara, itu wajar. Jangan dilawan. Kembalikan perhatian ke sensasi fisik napas. Regenerasi bukan terjadi karena fokus sempurna, tetapi karena ritme konsisten. Apa yang terjadi di dalam tubuh? Dalam beberapa menit pertama, Anda mungkin merasakan rasa hangat di perut atau dada, detak jantung melambat, pikiran terasa lebih jauh. Ini bukan sugesti. Ini tanda sistem saraf parasimpatik mulai mengambil alih. Saat itulah tubuh mulai memprioritaskan perbaikan sel, regulasi hormon, pemulihan jaringan mikro yang rusak. Tubuh selalu tahu cara menyembuhkan. Napas ini hanya membuka pintunya. Waktu terbaik untuk praktik teknik ini paling kuat dilakukan sebelum tidur, mempercepat regenerasi malam hari. Saat bangun pagi, mengatur ulang sistem tubuh. Setelah stres berat atau kelelahan emosional, jika hanya bisa sekali sehari, pilih malam hari. Di sanalah tubuh paling siap memperbaiki dirinya. Hambatan umum dan cara mengatasinya. 1. Pusing ringan atau tidak nyaman. Ini tanda tubuh belum terbiasa dengan napas dalam. Pendekkan durasi hembusan sementara, lalu tingkatkan perlahan. 2. Pikiran terlalu aktif. Jangan mencoba menghentikannya. Biarkan pikiran bergerak seperti awan, napas tetap langitnya. 3. Tidak merasakan apa-apa. Regenerasi sering sunyi, tidak selalu sensasional. Dampaknya terasa setelah konsistensi, bukan sekali praktik. Prinsip penting yang sering dilupakan. Napas ini bukan latihan keras, melainkan undangan. Jika dilakukan dengan ambisi berlebihan, efeknya justru berkurang. Tubuh membuka diri saat ia merasa aman, bukan saat dipaksa berubah. Anggap teknik ini seperti berbicara dengan tubuh menggunakan bahasa yang ia pahami, bahasa ritme, keheningan, dan waktu. Ketika napas ini dilakukan secara konsisten, perubahan yang terjadi bukan hanya pada tingkat perasaan, melainkan pada cara tubuh mengatur dirinya sendiri. Banyak orang mengira regenerasi adalah proses pasif yang hanya terjadi saat tidur. Padahal, regenerasi adalah sistem aktif yang menunggu sinyal yang tepat. Napas ini adalah sinyal tersebut. Bayangkan tubuh seperti sebuah kerajaan bawah tanah. Di dalamnya ada para pekerja, sel, enzim, hormon yang hanya keluar saat kondisi aman diumumkan. Stres kronis membuat kerajaan ini berada dalam status siaga perang. Dalam kondisi itu, tubuh hanya fokus bertahan, bukan memperbaiki. Napas regeneratif berfungsi seperti lonceng yang menandai berakhirnya ancaman. Perubahan pertama. Sistem saraf berpindah mode. Dalam praktik ini, hembusan napas yang lebih panjang dari tarikan secara langsung memengaruhi saraf vagus, jalur komunikasi utama antara otak dan organ. Saat saraf ini aktif, tubuh berpindah dari mode fight or flight ke mode rest and repair. Hasilnya sering terasa halus namun nyata. Ketegangan otot mikro mulai mengendur, pencernaan bekerja lebih efisien, detak jantung menjadi lebih teratur. Ini bukan efek samping. Ini adalah tanda sistem regenerasi mulai mengambil alih kendali. Perubahan kedua, energi tidak lagi bocor. Stres membuat energi tubuh bocor ke arah yang salah. Seperti wadah berlubang, seberapapun banyaknya energi yang masuk, tidak pernah terasa cukup. Napas ini menutup kebocoran tersebut. Saat ritme napas melambat, tubuh berhenti mengirim sinyal darurat palsu. Energi yang sebelumnya digunakan untuk waspada, kini dialihkan ke perbaikan jaringan, regulasi sistem imun, keseimbangan hormon. Banyak praktisi melaporkan bahwa setelah beberapa minggu, mereka tidak hanya merasa lebih tenang, tetapi lebih utuh, seolah tubuh tidak lagi terpecah antara kelelahan dan kewajiban. Perubahan ketiga, sel mendapat lingkungan yang tepat. Regenerasi sel bukan hanya soal nutrisi, tetapi soal lingkungan internal. Sel memperbarui diri ketika lingkungan kimiawi tubuh stabil dan bebas dari sinyal stres berlebihan. Napas regeneratif menciptakan kondisi ini dengan cara menurunkan hormon stres berlebih,
meningkatkan aliran oksigen efektif ke jaringan, menormalkan perlahan darah secara bertahap. Anggap sel seperti benih. Ia tidak akan tumbuh di tanah yang terus diguncang. Napas ini menenangkan tanah tempat sel hidup. Perubahan keempat, kesadaran tubuh yang lebih tajam. Efek yang jarang dibahas adalah meningkatnya body awareness. Dengan napas ini, Anda mulai merasakan sinyal tubuh lebih awal. Lelah sebelum benar-benar habis, tegang sebelum menjadi nyeri. Ini bukan kelemahan, ini adalah kecerdasan biologis yang kembali aktif. Tubuh berhenti berteriak karena akhirnya ia didengar. Mengapa hasilnya tidak instan? Banyak orang berhenti terlalu cepat karena mengharapkan sensasi dramatis. Padahal, regenerasi bekerja seperti akar pohon, diam-diam, ke dalam, dan perlahan. Dalam 3-5 hari, perubahan terasa di ketenangan. Dalam 2-3 minggu, perubahan terasa di energi. Dalam 1-2 bulan, tubuh mulai menunjukkan pola pemulihan yang konsisten. Ini bukan janji, melainkan pola yang berulang dalam praktik penyembuhan berbasis napas. Kesalahan halus yang menghambat regenerasi. Kesalahan paling umum adalah mengubah teknik ini menjadi tugas mental. Saat napas diawasi terlalu ketat, tubuh kembali merasa terancam. Ingat, napas ini dipandu, bukan dikendalikan. Ia adalah dialog, bukan perintah. Saat Anda memberi ruang pada napas untuk mengalir, tubuh akan melakukan sisanya, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diyakinkan. Disinilah kita menyentuh lapisan yang jarang dibicarakan, bahkan oleh mereka yang rutin mempraktikkan teknik napas. Regenerasi sejati bukan hanya soal memperbaiki yang rusak, tetapi tentang mengatur ulang prioritas tubuh. Napas ini tidak bekerja dengan menambahkan sesuatu yang baru, melainkan dengan menghapus gangguan yang selama ini menghalangi kecerdasan alami tubuh. Paradoks regenerasi. Semakin pelan, semakin dalam. Tubuh tidak beregenerasi saat dikejar target. Ia beregenerasi saat diberi waktu. Ini paradoks yang sering ditolak pikiran modern. Kita terbiasa menganggap usaha keras sebagai kunci hasil. Namun dalam sistem biologis, hasil terbesar justru muncul saat tekanan dilepaskan. Napas regeneratif memperlambat ritme internal hingga tubuh ingat kembali pola alaminya. Seperti jam tua yang berhenti bukan karena rusak, tetapi karena diputar terlalu cepat. Ketika ritme dikembalikan, fungsi pun berjalan kembali. Lapisan emosional yang terlibat. Regenerasi sel tidak pernah netral secara emosional. Stres yang tertahan, bahkan yang tidak disadari, meninggalkan jejak di jaringan tubuh. Napas panjang dan lambat membuka ruang aman bagi sistem saraf untuk melepaskan memori ketegangan tersebut. Inilah sebabnya sebagian orang mengalami dorongan menghela napas dalam. Perasaan haru tanpa sebab jelas gelombang kelelahan yang justru diikuti rasa ringan. Ini bukan gangguan, ini adalah proses pembersihan sinyal lama yang akhirnya diberi izin keluar. Mengapa konsistensi lebih penting daripada intensitas? Teknik ini bekerja seperti air yang menembus batu, bukan karena kekuatan, tetapi karena kehadiran yang terus-menerus. 5 menit setiap hari lebih efektif daripada 1 sesi panjang seminggu sekali. Tubuh belajar melalui pengulangan lembut. Setiap sesi napas memberi pesan yang sama. Aman, cukup, tidak perlu waspada. Lama-kelamaan pesan ini menjadi kebiasaan biologis. Aspek yang sering disalahpahami. Beberapa orang mencoba memadukan teknik ini dengan visualisasi berlebihan atau afirmasi yang dipaksakan. Hasilnya justru melemah. Regenerasi tidak membutuhkan narasi mental yang rumit. Jika ada satu kualitas yang paling penting, itu adalah kejujuran tubuh. Jika hari ini napas terasa pendek, biarkan. Jika terasa panjang, izinkan. Tubuh merespons penerimaan lebih cepat daripada instruksi. Saat tubuh mulai berbicara kembali. Setelah beberapa minggu, banyak orang melaporkan perubahan yang tidak mereka duga. Tidur lebih nyenyak tanpa usaha. Nafsu makan lebih teratur. Pemulihan lebih cepat setelah lelah. Ini tanda bahwa sistem tubuh kembali terkoordinasi. Seperti orkestra yang lama bermain tanpa konduktor, napas ini mengembalikan sinkronisasi. Kontradiksi terakhir yang perlu dipahami. Teknik ini bukan pengganti pengobatan, bukan pula ritual ajaib. Namun, tanpa kondisi regeneratif yang diciptakan oleh napas, banyak upaya penyembuhan bekerja setengah kekuatan.
Napas ini tidak menyembuhkan secara langsung. Ia membuka ruang agar penyembuhan bisa terjadi, dan seringkali itulah yang paling dibutuhkan tubuh. Bukan intervensi baru, melainkan izin untuk kembali bekerja sebagaimana mestinya. Apa yang telah kita bahas bukanlah teknik asing, melainkan kemampuan alami yang selama ini tertidur di dalam tubuh Anda. Melalui satu pola napas yang sederhana namun tepat, sistem regenerasi tidak dipaksa untuk bekerja. Ia diizinkan untuk aktif kembali. Kita melihat bagaimana napas mengubah mode sistem saraf, menata ulang energi, dan menciptakan lingkungan internal yang mendukung pemulihan sejati. Tidak ada janji instan, tidak ada sensasi berlebihan, hanya ritme, keheningan, dan konsistensi. Di sanalah kekuatannya tersembunyi. Jika ada satu hal yang patut Anda bawa dari video ini, itu adalah kesadaran bahwa tubuh Anda bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan kecerdasan hidup yang menunggu sinyal yang benar. Dan sinyal itu dimulai dari napas. Luangkan beberapa menit malam ini. Coba tekniknya. Rasakan perubahannya. Bukan sebagai pencapaian, tetapi sebagai pengingat. Tubuh selalu tahu cara kembali utuh jika kita mau mendengarkan.